Selamat siang Sobat Viva Medica, kembali lagi dengan saya Dr. Cynthia di channel Viva Medica. Pada hari ini saya akan membahas tentang vaksin yang paling banyak beredar atau mulai beredar saat ini, yaitu vaksin Moderna. Vaksin Moderna yang berasal dari Amerika Serikat kini telah hadir di Indonesia dengan jumlah sebanyak 3 juta dosis. Rencananya, selain untuk masyarakat umum, vaksin tersebut juga secara khusus akan digunakan sebagai booster atau suntikan ketiga bagi para tenaga kesehatan. Nah, tapi ternyata vaksin Moderna ini juga memiliki sejumlah kelebihan ataupun kekurangan. Nah, apa itu? Kita akan bahas di konten kali ini. Oke, jadi sahabat Viva Medica, sebelum saya bahas lebih lanjut, jangan lupa untuk subscribe channel Viva Medica, tekan tombol lonceng, tekan tombol like, dan kalau kalian mau komen, silahkan komen di komen bar bawah ini. Jadi, ternyata menurut hasil uji klinis fase ketiga, pada tanggal 21 November 2020 lalu, vaksin Moderna memiliki efikasi sampai 94,1% untuk kelompok usia 18-65 tahun, dan kalau diberikan ke usia yang lebih dari 65 tahun memiliki efikasi sekitar 86,4%. Jadi semakin tua resipien atau orang yang diberikan vaksin ini, ternyata efektivitasnya berkurang sebanyak sekitar 9% loh sahabat Viva Medica. Namun hal itu masih tergolong efikasinya tinggi. Nah, ternyata hasil tersebut diperoleh setelah dilakukan pengamatan sejak hari ke-14 pasca penyuntikan dosis kedua vaksin Moderna. Dan ternyata vaksin Moderna ini juga dapat disuntikan ke mereka yang memiliki penyakit penyerta seperti penyakit paru kronis, jantung, obesitas berat, diabetes, penyakit liver atau hati, hingga HIV. Namun, walaupun imunitas yang terbentuk dari vaksin Moderna ini tergolong tinggi, ternyata ada sejumlah kekurangannya loh sahabat Viva Medica. Mulai dari efek samping yang terasa mungkin agak sedikit lebih berat daripada jenis vaksin lainnya, seperti pasien dapat merasakan nyeri, kelelahan, nyeri di bagian otot maupun nyeri di bagian suntikan, nyeri sendi, dan serta pusing. Namun biasanya keluhan tersebut hanya akan berlangsung sekitar 1-7 hari setelah penyuntikan vaksin Moderna saja. Dan setelah penyuntikan vaksin Moderna dosis kedua, gejala samping atau KIPI akan terasa lebih ringan daripada setelah disuntik oleh vaksin Moderna dosis pertama. Dan ternyata vaksin Moderna ini juga menurut penelitian efektif untuk melawan efek dari infeksi varian COVID yang terbaru loh sahabat Viva Medica, yaitu efektif untuk melawan terhadap semua varian versi tambahan termasuk dari varian beta yang pertama kali ditemukan di Afrika Selatan, dan juga bisa melawan infeksi COVID-19 yang terbaru yaitu varian Kappa dan Delta yang ditemukan di India. Jadi, bagi kalian yang belum mendapat vaksinasi COVID-19 dan memiliki penyakit penyerta seperti penyakit paru kronis, diabetes, penyakit jantung, ataupun liver, kalian bisa mencoba vaksin Moderna ini. Konsultasikan dulu ke dokter Anda sekalian untuk menilai faktor resikonya. Dan juga bagi tenaga kesehatan yang baru mendapatkan 2 dosis vaksin juga dapat dipertimbangkan untuk menerima vaksin ketiga sebagai booster antibodi ini. Oke, demikian sahabat Viva Medica mengenai kelebihan dan kekurangan dari vaksin Moderna. Kalau kalian ada pertanyaan, silakan komen di komen bar bawah ini. Jangan lupa untuk subscribe channel Viva Medica, tekan tombol lonceng, tekan tombol like, dan nantikan konten-konten video lainnya yang bermanfaat dari channel Viva Medica. Oke, saya undur diri dulu. Salam Viva Medica, sahabat tepat untuk hidup sehat. Terima kasih.